Episode 150, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Sial, kapan Jiang Wan datang? William gugup, dan menutup telepon dengan keringat dingin di dahinya. Dia tersenyum dan berkata, "Istriku, kenapa kamu di sini?" Jiang Wan mengambil sarapan dan menyerahkannya kepada William. Melihat penampilannya yang berkeringat, dia merasa lucu sekali, tangannya melingkari dadanya, kakinya yang ramping menyamping, dan dia memiliki penampilan yang bangga, dan bertanya dengan cukup bangga, "Katakanlah, berapa 100 miliar dan 70% kekayaan?" William gugup. Tidak ada tempat untuk meletakkan tangan kecil itu. Mengerikan. Apakah ini mengungkapkan? William menjadi bersemangat dan tiba-tiba berdiri dan berkata, "Oke, saya akan katakan." Kemudian, dia dengan kuat menggenggam bahu Jiang Wan dan berkata dengan penuh semangat, "Jiang Wan, izinkan saya memberitahumu bahwa William sebenarnya adalah orang kaya teratas. Di generasi kedua, keluarga saya sangat kaya dan berkuasa, dan uang saku saya 100 miliar. Tertegun. Jiang Wan dibutakan secara langsung, menatap William dengan heran. Kemudian Jiang Wan melotot dengan marah, "Kamu gila, apa yang kamu hancurkan di sini, omong kosong." Jiang Wan jelas tidak mempercayainya, dan menyentuh dahi William, dan menyentuh dahi sendiri. Bergumam, "Saya tidak demam, mengapa Anda berbicara omong kosong pagi-pagi? Oke, Anda bersama Kiki hari ini, perusahaan saya ada urusan, dan saya harus pergi ke pabrik farmasi untuk membahas kerja sama." Kemudian Jiang Wan berbalik dan hendak pergi setelah beberapa langkah, Jiang Wan, yang masih bersenandung, memelototi William, dan berkata prihatin, "Aku sudah makan pagi." William tersenyum seperti orang bodoh, menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku tahu, pelan-pelan saja jalannya." William menghela napas lega saat Jiang Wan pergi. "Untungnya, saya senang dengan diri saya sendiri, jika tidak saya akan benar-benar menunjukkan barang-barang saya. Untungnya, tidak ada yang percaya kebenaran." Setelah makan pagi dengan cinta, William bermain dengan Kiki di rumah sakit sebentar, dan dipanggil kembali oleh Yang Guilan. "Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan ibu mertua, dan tidak mengatakan apa-apa di telepon." William mula-mula pergi ke North Star Sky, mengambil kembali Ferrari, dan kemudian kembali ke rumah tua keluarga Jiang. Tentu saja, mobil tidak berhenti di depan pintu, melainkan hanya berhenti di tempat parkir di sebelahnya. Setelah memarkir mobil, William berjalan menuju rumah keluarga Jiang. Pada saat yang sama, Jiang Ling dan beberapa teman sekelasnya baru saja keluar dari pusat perbelanjaan kecil di sampingnya. Dari kejauhan, Jiang Ling melihat William keluar dari Ferrari, dan dia tertegun. Sial, William benar-benar mengendarai Ferrari. Apakah itu mempesona? "Jiang Ling, ada apa-apa yang kamu lihat?" Teman sekelas perempuan dengan dua kepang panjang di samping, dengan sepasang gigi harimau kecil yang mengilap membawa tas sekolah pink kawaii, dan sutra putih di kakinya. Jiang Ling memegangi tangannya. Liu Ye mengerutkan kening dan menjawab, "Kamu kembali dulu, ada yang harus kulakukan, dan aku akan memintamu untuk keluar bermain besok." Siswa laki dan perempuan tidak keberatan, mereka berpisah. Setelah itu, Jiang Ling naik ke atas Ferrari, melirik sekilas, lalu membelakangi Ferrari, berfoto dengan berbagai mulut cemberut, dan pamer di lingkaran pertemanan. "Pacar saya baru saja membeli Ferrari, mari kita pergi." Setelah memposting ini, Jiang Ling duduk di kap mobil dengan pantat yang indah dan bermain-main dengan telepon. Sini, William kembali ke rumah tua keluarga Jiang. Begitu dia masuk, dia melihat bagian dalam rumah. Yang Guilan sedang membicarakan sesuatu dengan bibi keduanya Yang Fenglan. "Guilan, tidak seperti yang kakakku katakan padamu, kamu hanya ingin membeli villa setengah gunung dengan uang yang sedikit. Jangan dipikir-pikir, sekarang harganya sudah naik di sana, minimal 15 juta. Yang Fenglan duduk di sofa, alis berkedut, penuh dengan kemewahan. "Saya meletakkan tas LV di sebelah saya, memakai perhiasan emas dan perak di pergelangan tangan saya." Yang Guilan hanya terkekeh dan berkata, "Kakak kedua, yang bilang aku mau beli villa, bagaimana aku bisa punya uang itu?" Yang Guilan tidak senang saat mendengar harganya naik, jadi 15 juta. Terutama, Yang Guilan semakin marah ketika saudara perempuan keduanya berlari ke rumah untuk mengejeknya, dan juga memamerkan gelombang menantunya secara tidak sengaja. "Yo yo yo,
Guilan, apakah kamu masih bersembunyi dari saudara perempuan kedua kamu? Villa tingkat menengah milik menantu saya dan perusahaan mereka. Saya tahu apa yang Anda tanyakan tentang villa hari itu. Yang Fenglan sombong dan mengangguk. Kepala bibi yang baru saja dibuatnya. Yang Guilan pergi ke villa tingkat menengah untuk menanyakan villa yang dipukuli Yang Fenglan sudah lama tahu. Dia juga sangat ingin bergegas menemui saudara perempuannya, dan ngomong-ngomong, dia dipermalukan, jadi dia baru saja mendengar setengah dari masalahnya, dan dia tidak tahu setengah dari masalah itu. Ketika Yang Guilan mendengar bahwa saudari kedua tahu, dia kehilangan muka. Hanya melihat William masuk, dia langsung melampiaskan amarahnya pada William, mengutuk, mengapa kamu berdiri? Mengapa kamu tidak segera menambahkan sepanci air? William tidak berdaya, dijawab, berlari ke dapur untuk merebus sepanci air. Di sini, Yang Fenglan melirik William, alisnya yang rendah enak dipandang, dan dia merasa geli, dan mencibir, lebih baik menjadi menantu. Meskipun kamu tidak menjanjikan, tetapi untungnya, kamu bisa melakukan pekerjaan rumah dan kamu juga santai. Yang Guilan menjadi semakin marah ketika mendengarnya, dan dia langsung mengutuk, dia sia-sia, apa yang bisa dia lakukan pekerjaan rumah. Jika dia memiliki setengah dari keterampilan Han Chong Anda, saya tidak akan begitu bersalah dan tinggal bersama orang-orang. Rumah ini menderita. Yang Fenglan menyipitkan mata dan tersenyum, memperhatikan William berjalan dengan teh, dengan sengaja mengambil cangkir dan tidak memegangnya dengan kuat, semua air panas tumpah ke tangan William. Air panas membuat tangan William langsung memerah. Cangkir pecah dengan cepat. Oh, maafkan aku, ini terlalu panas, aku tidak bisa memegangnya dengan kuat. William, apa tanganmu baik-baik saja? Yang Fenglan pura-pura menyesal dan bertanya. William mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit, sambil tersenyum. Katanya, tidak apa-apa. Lalu, dia lari ke dapur, membuka air dingin dan merendamnya sebentar, tapi tetap saja mengeluarkan gelembung besar. Sakit menusuk. Berdiri di dapur, mata William dingin, bagaimana dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah Yang Fenglan dengan sengaja. Di ruang tamu di sana, Yang Fenglan mengabaikan William dan berkata kepada Yang Guilan, oke, selama Anda meminta saudari kedua, saya akan meminta bantuan Han Chong saya dan melihat apakah saya bisa memberi Anda diskon internal atau sesuatu. Setelah berbicara, Yang Fenglan duduk di sofa. Memainkan perhiasan di tangannya, menunggu Yang Guilan memohon pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, dia juga berkata, Guilan, bukan aku yang mengatakan kamu seharusnya tidak membiarkan Jiang Wan menikahi William, sekarang menyesalinya. Ketika Yang Fenglan mengatakan ini, dia tidak peduli dengan William Chen di dapur, tidak bisa mendengarnya. Walau didengar tetap mubazir. Salah. Menanggung. Pada saat yang sama, William keluar dari dapur, menyeka dirinya dengan obat panas, lalu berjalan ke ruang tamu, dan berkata sambil tersenyum lebar, bibi kedua, kamu tidak perlu mengkhawatirkan villa itu. Aku sudah membeli rumah itu. Jika Anda tertarik, silakan datang ke rumah baru kami untuk menjadi tamu. Yang Fenglan dan Yang Guilan semua tercengang ketika mendengar ini. Yang Guilan tidak menyangka saat ini, William ini masih bercanda dengan berani. Oleh karena itu, Yang Guilan memelototi William dengan marah, mengambil sebuah buku di atas meja dan melemparkannya ke William, dan memarahi dengan marah, William, tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai orang bodoh jika Anda tidak berbicara, Anda akan meninggalkan saya sekarang. Keluar, Bu, aku benar-benar membeli rumah itu. Aku sudah memberitahumu terakhir kali. Dalam beberapa hari, kita semua akan pindah. Kata William sambil membungkuk untuk mengambil buku di lantai. Yang Fenglan tampak dingin dan memandang William dengan curiga. Setelah mencibir, dia berkata, Guilan, menantu laki-laki Anda telah belajar menyombongkan diri sekarang. Ini tidak baik, dan itu akan buruk. Ya, apa yang diajarkan oleh saudari kedua. Apa yang bisa dilakukan Yang Guilan? William menatap tajam, tapi... Detik berikutnya, Yang Fenglan bangkit dan membawa tas itu, dan berkata, tidak apa-apa, karena keponakan dan menantu laki-laki saya mengatakan demikian, maka kita sebaiknya menetapkan tanggal dan saya akan pergi ke rumah baru Anda untuk melihat-lihat. Klik, hati Yang Guilan hancur. Penuh amarah dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya, dia menatap William dengan marah, bangkit dan menamparkan wajah William, mengutuk pergi. Siapa yang membuatmu terlalu banyak bicara? Ketika William pergi, Yang Fenglan membenci besi dan baja dan berkata kepada Yang Guilan, Guilan, menantu laki-laki Anda tidak baik, Anda harus mengajarinya, tetapi karena dia mengatakan itu, saya benar-benar harus melihatnya, Anda membelinya. Rumah baru apa di sini? Yang Fenglan juga pergi. Setelah pergi, dia memberitahu suami, anak perempuan, dan menantunya tentang hal itu.
Ngomong-ngomong, saya juga memberitahu banyak kerabat mengatakan bahwa mereka sedang menunggu Kiki keluar dari rumah sakit dan untuk melihat rumah baru yang Guilan. Yaitu melihat rumah baru, jelas hanya menunggu untuk melihat lelucon. Kejadian ini membuat Yang Guilan sangat marah, dan langsung jatuh sakit selama berhari-hari, sehingga sulit untuk menunggangi harimau. Dan di sini, ketika William meninggalkan rumah tua keluarga Jiang dan berjalan ke tempat parkir, dia akan mengambil kunci mobil Ferrari, dan seorang gadis anggun bergegas keluar di belakangnya, memeluk William dari belakang, dan tersenyum, "Sepupu ipar, Anda telah bersembunyi cukup dalam, Anda telah mengendarai Ferrari." Petik 2. Jiang Ling. Ketika William berbalik, dia melihat lengan Jiang Ling melingkari dadanya, menatapnya dengan seringai. Secara khusus, ia mengenakan pakaian yang lebih terbuka, ketat, hot pants ultra pendek, pinggang putih dan lembut, dan riasan halus dalam pelukannya, kelembutan punggungnya terasa sangat nyata. Gadis kecil ini berkembang dengan baik. "Kenapa kamu di sini?" William bertanya dengan curiga, dengan memegang ponsel di tangannya, Jiang Ling memutar video pendek, yang merupakan adegan di mana William hendak masuk ke dalam mobil. Lalu, dia langsung mengancam sambil tersenyum, "Sepupu, katamu, jika sepupuku melihat ini, apa yang akan dia pikirkan?" Bersambung.